Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Andromeda. Di video kali ini saya mau membahas tentang anxiety. Mungkin di antara atau beberapa dari kalian belum mengetahui apa maksud dari anxiety itu. Anxiety itu adalah gangguan kecemasan berlebih atau disebut dengan anxiety disorder. Nah, pada umumnya semua manusia memiliki rasa cemas. Tetapi rasa cemas yang ada pada penderita anxiety itu tentunya sangat berbeda. Bagi yang telah mengalaminya pasti tahu rasanya seperti apa, tapi mungkin belum tahu maksud dari sensasi itu. Nah, sensasi yang kalian rasakan itu adalah anxiety disorder. Anxiety yang kami rasakan itu bagi penderita anxiety disorder bukan kecemasan yang biasa-biasa saja. Mungkin kalian pernah diberitahu sama teman-teman ketika ingin menembak cewek, contohnya seperti ini. Wah, gitu aja kok, takut, tembak aja. Kecemasan kita itu nggak seperti itu, bukan hal yang biasa-biasa saja. Kecemasan anxiety itu bisa dibilang selangkah atau 100 langkah lebih maju dari rasa cemas yang ada pada manusia pada normalnya. Contohnya ketika kita ingin berbelok, ya kan, misalkan akan muncul rasa atau kata-kata dalam diri kita, ntar kalau saya belok ke sana nanti ada ular, padahal itu belum tentu ada. Jadi anxiety itu apa ya, kecemasan yang dirasakan atau ketakutan yang dirasakan, tetapi hal yang ditakuti itu sebenarnya belum tentu terjadi atau belum tentu ada. Apa ya, contohnya lagi, misalkan orang normal berada pada gedung yang tinggi. Nah, ketika orang normal berada di gedung yang tinggi, ketika melihat ke bawah, pasti dia akan mengatakan, akan ada timbul rasa cemas pada dirinya. Wah, nanti saya jatuh, mati. Nah, itu suatu kecemasan yang wajar karena berada pada posisi seperti itu. Tapi kecemasan anxiety itu, kalau kita mengalami anxiety dan berada di gedung tinggi, rasanya itu seperti ini. Ketika kita melihat ke bawah, tapi kita itu sudah jatuh, tapi jatuhnya itu tidak nyampe-nyampe. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kecemasan yang normal itu, ketika kita jatuh kan pasti kebayang akan mati jatuh. Tapi kita sebagai penderita anxiety disorder itu, ketika kita membayangkan berada di gedung tinggi dan akan jatuh, tapi jatuhnya kita itu nggak nyampe-nyampe. Jadi kita jatuh aja terus, nggak tahu kapan sampainya. Jadi kita itu terus terbayang-bayang dengan rasa cemas yang belum tentu terjadi, dan belum tentu ada dalam dan belum tentu terjadi, dan belum tentu ada kebenarannya. Nah, anxiety itu pokoknya suatu hal, sensasi yang sangat luar biasa, yang dimana kita merasakan kecemasan itu betul-betul sangat berlebihan. Hal-hal sekecil apapun kita sudah memikirkannya terlalu jauh, selangkah lebih jauh dari kecemasan orang normal pada umumnya. Perlu kalian ketahui bahwa kecemasan atau anxiety disorder itu ada beberapa macam. Kecemasan yang saya rasakan itu berdasarkan apa yang telah saya lalui ada 3. Pertama, kecemasan sosial. Nah, kecemasan sosial ini gimana ya? Kecemasan yang berlebih ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Mungkin pernah kalian merasakan ketika berada di suatu tempat keramaian akan timbul rasa cemas yang ada pada diri kalian, atau bahkan ketika kalian berinteraksi dengan orang, sedang ngobrol sama orang, kalian langsung merasa ngos-ngosan, perasaan tidak enak, pengen cepat-cepat ingin menyelesaikan perbincangan atau apa. Nah, itu menurut saya itu adalah suatu kecemasan sosial. Kemudian gangguan kecemasan menyeluruh. Nah, gangguan kecemasan menyeluruh ini adalah penderita mengalami gangguan yang sifatnya sangat berlebih dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya sih dalam hal ini penderita sering memikirkan persoalan finansial dan kesehatan. Nah, terkadang itu dalam anxiety ini
ketika kita mengalami suatu keluhan pada tubuh kita, misalkan pada penderita GERD atau anxiety ini biasanya mengalami sakit jantung, sakit dada yang berdebar-debar kencang dan bahkan sampai menusuk. Terkadang itu menimbulkan rasa anxiety, rasa cemas yang berlebih bahwa saya mengalami penyakit jantung, saya tidak lama lagi akan mati, dada saya sakit, saya mau mati karena jantung. Kemudian ada juga saya sesak napas, saya terkena paru-paru. Nah, seperti itu, kecemasan yang seperti itu bisa berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, gangguan kepanikan. Nah, ini gangguan kepanikan ini adalah satu sensasi yang sangat luar biasa, yang dimana penderitanya itu mengalami seperti gangguan teror, atau serasa ada yang mengejar, bahkan ada yang ingin membunuh. Jadi, tapi ketakutan itu sebenarnya tidak nyata, tidak real. Cuma pemikiran kita menganggap bahwa ada yang mengejar, ada yang membuntuti, ada yang mengawasi, atau bahkan ada yang ingin membunuh, sehingga menimbulkan rasa-rasa seperti ingin mati, seperti nyawa akan terlepas, seperti kita ini tidak akan hidup lebih lama lagi. Itu gangguan kepanikan yang menurut saya yang pernah saya alami. Kemudian tanda-tanda dari anxiety itu apa sih? Nah, menurut pengalaman saya yang pernah saya rasakan itu, tanda-tanda dari anxiety disorder itu pertama itu kita sulit tidur. Nah, karena adanya kecemasan yang sangat berlebih ini, sehingga menimbulkan rasa gelisah, menimbulkan rasa stres, sehingga kita itu sangat sulit untuk tidur karena tubuh kita merespon untuk lebih waspada akan suatu hal yang sebenarnya belum tentu ada dan belum tentu terjadi. Yang kedua, tanda-tanda yang kedua itu adalah rasa trauma akan masa lalu, yang dimana penderita ini memiliki adanya rasa trauma. Akhirnya penderita ini selalu berusaha untuk menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan rasa trauma itu muncul kembali. Nah, jadi kita itu selalu berusaha untuk menghindari hal-hal yang bisa membuat kita merasa trauma, seperti itu. Dan kemudian tanda-tanda yang ketiga itu adalah rasa tegang pada otot. Nah, ketika kita mengalami rasa cemas yang berlebih, mungkin kalian tidak pernah menyadari atau tanpa menyadari bahwa ada bagian-bagian pada tubuh kita tertentu mengalami peregangan otot. Saya biasanya merasakan jari saya itu kayak kram, kaku, sehingga sulit untuk menggenggam. Terus dada saya terasa nyeri, ulu hati saya terasa nyeri atau terasa begah. Kemudian rahang saya itu terasa kaku, jadi sulit untuk menggoyangkan rahang saya itu biasanya. Kalau serangan anxiety disorder ini saya alami. Nah, kemudian tanda yang keempat itu penderita anxiety disorder itu sering mengalami gejala kepanikan. Tetapi kepanikan ini tanpa sebab atau tanpa hal yang jelas, tanpa sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Itu kepanikan yang kita alami itu betul-betul bisa membuat kita merasa lemas, sesak napas, kelayangan, keringat dingin, napas cepat, napas dada nyeri, dan sebagainya. Itu adalah sensasi dari kepanikan yang ada pada anxiety disorder. Yang kelima itu panik yang tidak wajar. Nah, kepanikan yang ada pada penderita anxiety disorder itu adalah kepanikan yang tidak wajar. Panik karena suatu hal yang tidak terjadi dan tidak akan terjadi sama sekali. Nah, itulah tanda-tanda yang ada pada penderita anxiety disorder menurut apa yang saya rasakan, yang telah saya alami selama 2 tahun lebih ini. Nah, hal apa saja yang bisa saya lakukan ketika saya mengalami anxiety disorder? Saya itu biasanya langsung mengatur napas, ritme napas. Jadi saya selalu berusaha melatih napas, yaitu dengan napas perut. Nah, itu bisa membantu kalian untuk merasa lebih tenang dan membuat napas kita itu atau detak jantung kita itu kembali normal. Terus yang kedua, ketika saya mengalami anxiety disorder, saya langsung memutar musik, baca buku atau baca novel, sehingga pikiran saya bisa teralihkan. Musik bisa membuat pikiran saya lebih tenang. Nah, terus yang ketiga, beribadah.
Ketika saya mengalami kecemasan yang berlebih atau ada perasaan anxiety disorder itu mau menyerang, saya langsung beribadah dengan zikir, sholat, atau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Itu semua tadi adalah bentuk dari kecemasan. Tadi itu ada 3 bentuk kecemasan dan tanda-tandanya dan cara mengatasinya ketika anxiety disorder itu menyerang pada diri kita semua. Jadi jika kalian memiliki kecemasan atau kecemasan berlebih, segeralah mencari solusinya. Dan solusinya ada pada diri kalian sendiri. Karena berlarut-larut dalam kekhawatiran itu tentunya sangat tidak baik bagi kesehatan jasmani dan rohani kita. Maka teruslah berpikir positif dan tetap semangat. Kalian tidak sendiri. Kalian pasti bisa untuk sembuh. Di akhir kata, jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share agar bisa lebih berguna bagi orang yang banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.